Akulah Kaisar Negeri Api. Hari ini, dengan 3000 api spiritual, aku baktikan jalan suci tertinggi. Segera tunduk. Suhu yang menjadikan. Api spiritual membuktikan jalan suci. Segala sesuatu musnah, bahkan Hil yang demandakan Dara Phoenix kuno pun takkan sanggup bertahan. Hari ini aku sebagai gurumu akan naik ke dunia immortal. Kelak Istana Kaisar API kuserahkan padamu. Tenanglah guru. Istana Kaisar API pasti kukembangkan dengan megah. Pergilah dengan tenang. Kau ikuti aku ratusan tahun. Denganmu di sini. Yun Qingchen. Kau. Aku lebih ingin ke dunia immortal darimu. Hari ini, telah kunanti 300 tahun, menyusuri benua Tianan, kumpulkan 10.000 materi beku, lalu tempa es murni jiwa dingin. Hari ini, kau pasti mati. 3000 API spiritual akan buktikan jalanku, Yun Qingchen. Bangsat. Jalan suci tertinggi tak bisa dicemari semut, meski terluka, tapi masih bisa menghancurkanmu. Kau tak punya kesempatan. Es murni jiwa dingin adalah pusaka immortal dari kitab kuno, penangkal api spiritual. Satu-satunya cara adalah korbankan jasad untuk memanggil samsara, tubuh api spiritual, reinkarnasi Kaisar Langit. Seni samsara Kaisar Langit. Teknik rahasianya, memakan 3000 api spiritual dan energi inti untuk reinkarnasi sekali. Bagus, sangat bagus. Hancurkan jalanku. Sungguh layak mati. Tak peduli kau bereinkarnasi kemana, akan kutemukan. Hari ini adalah upacara kedewasaan keluarga Ye. Semua anggota yang berusia 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, berhak menerima satu pil Beling DN. Ye Xiu, Ye Hao, Ye Xiuyun, Ye Xin, Ye Lei. Yang namanya disebut, silakan naik ke panggung. Kepala Keluarga Xie. Tunggu. Bendahara Ming, kau lupa sebut satu nama. Putraku Ye Feng genap 18 tahun. Dia juga harus naik panggung. Bagus naik panggung. Semakin tinggi berdiri. Makin jauh tertembak. Ye Feng tidak termasuk. Mengapa? Lao San. Berani-beraninya kau bertanya? Anakmu itu Telah mempermalukan keluarga Ye. Di seluruh Jiangcheng. keluargamu belum diusir dari klan ini. Itu sudah kemurahan hati. Jangan harap dapat Beling DN. Lupakan. Cepat bawa anak ini pergi dari sini. Ayah, Feng sudah 18 tahun. Menurut aturan leluhur, dia berhak mendapat Beling Dan. Ini hak anggota keluarga Ye. Harusnya Keluarga Ye tak mengakui. anak ini, karena sudah dewasa, besok pergi dari sini. Masa depan Feng. Bergantung pada Wuling Dawn. Untuk ubah taktik, berikan padanya satu pil saja. Keluarga bisa perintah kami apa saja, tak akan kami protes. Qin Zilan, kau melahirkan anak gagal, memalukan keluarga Ye, berani membawanya ke upacara kedewasaan. Yi Feng Si Bodo, Ten Wuling Dawn Pun, tak bisa sembuhkan kebodohannya. Keren sekali. Api mistis. Ini adalah api bumi Tianxin. Kakak Qinglong bisa menyatukan api bumi Tianxin. Luar biasa. Kakak Long emang jago di keluarga Ye. Ribuan tahun. Murid terhebat. Kakak Qinglong hebat banget. Api bumi Tiangxin keluarga kami. Peringkat ke-66 daftar api mistis. 100 tahun tak ada yang bisa menyatukan. Anakku Qinglong, umur 18 sudah berhasil menguasai. Punya bakat jadi kaisar. Sandei. Kalau bisa terima 3 jurus Qinglong, Aku kasih 1 pil Buling. berani coba? Sandy Spiritualis Level 9. Mana mungkin Qinglong. Lawan Master Spiritualis Level 1. Master Dance Spiritualis, beda langit dan bumi. Master level 1 bisa. Hancurkan spiritualis dengan mudah. Paman Lan, aku sarankan, lebih baik jadi pengecut, daripada nanti jadi cacat. Dihajar sampai cacat. Sekalian temani bocah itu pergi dari keluarga Ye, agar keluarga tidak malu. Baik, ini kalian yang minta. Terima 3 jurusmu, tukar 1 pil Buling. Seperti kumbang tinja dorong gunung tak. Tidak tahu, jangan kira kakak Qinglong akan berbelas kasihan. Pada akhirnya, pil pemulihan tidak didapatkan. Malah, dirimu yang jadi cacat.
Orang tua bangka sepertimu masih ingin pil pemulihan? Cepat bawa si bodoh itu. Keluar dari keluarga Yi. Aku belum kalah, langkah kedua. Gakcheng. Bagaimana keadaanmu? Kami tidak butuh pil pemulihan itu. Masalah Fonger. Akan kami cari cara lain. Kalau ada caranya. Sudah lama kami gunakan. Pil pemulihan itu adalah satu-satunya harapan. Fenger seumur hidup, bantu aku berdiri. Ibu. Kau SI bodoh, diam saja di sana. Lihat baik-baik, orang tua bangka ini, demi menyelamatkanmu, dia hampir jadi cacat. Sesuai perjanjian taruhan, masih ada satu langkah lagi. Qinglong. Kami tidak butuh pil pemulihan itu. Mohon padam, biarkan paman ketigamu hidup. Memo en pain. Olé Saja. Calo Bejitu. Berlutut la Secaran. Bersu Judan. Keluardari. Keluarga. YE. Aku bisa mempertimbangkan, memberi kalian jalan keluar. Alan tidak akan berlutut. Mati pun tidak akan berlutut. Kami demi Fenger, memperjuangkan haknya. Apa salahnya? Salahnya adalah, kalian tidak seharusnya melahirkan. Sireng enek bodoh. Memalukan keluarga Ye. Sudah mau mati masih keras kepala. Sujud là. Aku sujud. Dan kau ini katanya suka main aye? Lalu dia, aku tak siram dia. Tak fusiram. Sekarang kau siram. Aku tidak. Takkan fusiram. KY Feng. Kalian baik-baik saja? Sure. Kenapa kau datang? Ebu. Sure. Cepat bawa Fenger pergi. Jangan pedulikan kami. Mau kabur? Sudah terlambat. Ya Cue Kuma, budak angkat keluarga Ye. Jelasnya, dia cuma sampah. Berani menghina Qinglongge, bunuh diri namanya. YE Chuer Semakin. Cantik mempesona. Nanti saat ku pimpin Yejia, kau akan jadi mainanku. Kaki Feng. Dia kan keluarga YE. Minta puling dan. Salah apa? Harus kejam begini? Kenapa, Chuer Memekazian? Begini. Asal kau mau nikah denganku, aku beri satu puling dan, sebagai mas kawin, untuk Ye Feng si brengsek. C'est-tu jus? Ye Qinglong, lupakan. Tu as banca. Satu kata lagi, aku venu ko Secaran. Sure. Cepat pergi, jangan peduli kami. Diam. Nikah dengan Qinglongge. Itu kehormatan. Jangan-jangan mau dikasihin ke anak idiotmu? Putraku Qinglong adalah pria terpilih sempurna. Orang kelas rendah seperti ini. Paling cuma untuk hiburan. Jadi menantu perempuan. Aku takkan setuju. Ibu, tenang saja. Aku tahu batasannya. Tak tahu malu. Lepaskan Chua. Kau cari mati. Kumohon Feng El tidak sengaja. Aku benar-benar memohon. Kaki Feng. Dasar bodoh. Terus memprovokasiku. Mati laku. Senjataku. Kaki Feng. Kaki Feng. Sadarlah. Jongon nakuti. Kaki Feng. Sejak kelahiran, dasar anak kecil ini. Kalian sekeluarga. Memang sans pas celui-là. Bodoh tapi tak sadar. Mana muka kalian. Tinggal di keluarga Yi. Ya Cue, ikut keluarga mereka. Pasti akan binasa. Ikut kakak Qinglong. Bereng Kelai. Masih ada harapan. Bonsa. Dia dengan kakak Ye Feng. Tak ada seperseribu pun. YE Chuer. Kau juga mau mati? Sudah. Upacara kedewasaan ini dirusak begini oleh Tak takut memalukan. Diek orang? Kemarin. Tim bayangan. Temukan flame meteor abadi. 3 hari lagi. Keluarga Ye akan adakan pameran api spiritual di Provinsi Timur. Semu avant Sawanter Kemuka. Akan menyaksikan Namalai. Murid terbaik keluarga Ye. menyatukan flame meteor abadi. Jangan buang waktu dengan hal sepele. api bintang jatuh ini kan daftar api ajaib yang peringkat 29 lo. Ini keluarga elit di Provinsi Timur. Kak Qinglong baru saja menyatu dengan api bumi langit. Sekarang, jarang lagi, api bintang jatuh. Di seluruh Provinsi Timur, di kalangan generasi muda, tak ada yang bisa menandingi. Selamat, kakak tertua. Selamat, Qinglong. Dengan bantuan api bintang jatuh, aku pasti bisa naik ke tingkat master spiritual dan mencapai level Grand Master. Pikirkan baik-baik, waktumu tinggal sedikit. Cobalah mendekati Kak Qinglong. Mungkin masih bisa berbaik hati padamu. Jika menunggu sampai Kak Qinglong menguasai keluarga Yi,
Kau hanya akan jadi mainan. Yifeng si bodoh itu. Tak bisa menyelamatkanmu. Kakak Ye Feng dulu. Kalau tidak karena menyelamatkanku. Takakan. Jadi begini, jika dia menyatu dengan api bintang jatuh, mungkin bisa kembali normal. Cepat, Ke sini. ke sini. Jatang. Kakak, tolong selamatkan aku. Ada yang mau membunuhku. Ikut aku. Sembunyi di sini. Apapun yang kau dengar, jangan keluar. Nona cuek. Menyerahlah baik-baik. Kau tak bisa kabur. Bauka. Berani mengolok-olokku, kubunuh kau. Aneke. Beritahu lokasinya. Akan kulepaskan kau. Aku tidak. Baju ini. Kudapat dari jalanan. Jangan buang waktu. Sampah kecil. Langsung bunuh saja. Ye cuer tak jauh. Cepat cari. Jika Upakara persimmon Dara Terlambat. Kita semua mati. Benar. Rencana milenium keluarga Zhu. Tak boleh ada kesalahan. Kita harus. Bawa dia kembali. Tapi untuk dia, membunuh terlalu membosankan. Karena suka ikut campur, jadilah idiot selamanya. Kakak, kenapa denganmu, kakak? Bonga. Seni samsara Kaisar Langit. Memang sesuai reputasinya. Jiwaku akhirnya bangkit. Tak kisangka. Aku terlahir di keluarga terpuruk begini. Tenang saja. Kini aku telah sadar. Mulai sekarang, takkan ada yang berani menghina kalian lagi. Ayah terluka parah saat menyelamatkanku tadi. Obat biasa tak akan mempan. Harus menyatukan api aneh untuk menyembuhkannya. Ya Qinglong, dendam ini pastikan kebalik. Aura api aneh. Ada api aneh di sini. Ini pertolongan langit. Cepat bangun Bei. Nanaku, cepat pergi. Aku yang hadang. Kau baru Master Spiritual Sun. Tak mungkin bisa menahan. Ini salahku. Terlalu terburu-buru. Api guntur merah. Peringkat 23 api aneh. Walau Master Spiritual Zhou, takkan sanggup lawan. Aku yang mencelakaimu. Jangan bicara begitu. Ini salah BIR lemah. Gagal lindungi Nona. Api guntur merah. Sudah puas main-main? Ya Qinglong, ajalmu tiba. Sekejap ribuan tahun, Kaisar Api akhirnya bangkit. Dilihat dari lokasi di Provinsi Timur Dunia. Segera beritahu semua divisi. Ikut aku sambut di dunia manusia. Siap. Pemuda zaman sekarang ini sungguh nekat. Master Spiritual Level 9, berani ganggu api guntur Cisiao. Kalau tak ketemu saya hari ini, kalian pasti sudah tewas. Tapi untungnya, hanya gangguan energi, tidak parah. Nona. Nona. Kita selamat. Siapa yang menyelamatkan kita? API Guntur Chisao. Bahkan saya tak bisa lawan. Di daerah terpencil ini,
Jangan-jangan ada orang penting di sini? Pasti begitu. Fire. Cepat periksa sekitar. Cari petunjuk di sekeliling. Cepat. Nona, ada plat nama di sini. Ini plat nama keluarga. Fire. Selidiki semua keluarga Margie di sekitar. Harus temukan sang penyelamat. Fonger. Larut malam begini, kemana saja kamu? Kalau sampai hilang, ibu harus bagaimana? Kokak Kifeng. Jangan sembarangan pergi lagi. Maaf. Saya janji. Ini terakhir kalinya. Mulai sekarang, takkan buat kalian khawatir. Fonger. Kamu sembuh? Saya sudah baik. Saya tak akan bodoh lagi. Kokak Kifeng. Kamu tak bodoh lagi. Kamu sudah normal. Kedepannya ada saya, takkan ada lagi yang ganggu keluarga kita. Fenger pulang. Ayah, jangan bangun dulu, biar saya obati luka ayah. Pengobatan. Kakcheng. Tuhan Maha melihat. Fonger. Sudah kembali normal. Jangan terburu-buru, biar saya obati luka ayah. Zilan. Saya sudah membaik. Fenger. Bagaimana kamu melakukannya? Kokak Kifeng. Tadi kamu menggunakan API Spiritualia? Benar. Saya tak hanya sembuh, tapi juga master spiritual level 1. Keluarga kita ini akan saya lindungi. Keluarga Ye tahun ini luar biasa. Katanya punya anggota jenius kelas wahid. Di usia 18 tahun sudah menyatu dengan api bumi langit. Masuk ke tingkat master spiritualis. Benar, dia Y Kenglong. Sungguh luar biasa. Api bintang punah hari ini. Pasti akan jadi miliknya. Selamat tua-tua Yi. Keluarga ya. Dapat api bintang punah. Setelah hari ini, keluarga Dongsheng terpandang akan segera terwujud. Tuan muda ini pasti Kinglong yang termasyur. Memang layaknya naga dan Phoenix di dunia. Kakak Qinglong, dia adalah kebanggaan keluarga Yi sepanjang abad. Sayangnya, aku cuma sepupunya. Atau pasti akan kunikahkan. Benar kata Nona Linlin, keluarga Liu punya gadis tercantik, sebaya dengan Kinglong. Bila Tuan Ye berkenan, keluarga Ye dan Liu, bisakah bersatu? Ngapa mereka datang? Kalian keluarga bodoh. Berani-beraninya datang. Aku ambil milikku. Apa salahnya? Siapa yang bodoh? Nanti akan jelas. Beremu? Oh. Jangan-jangan API bintang? Kau tak terlalu bodoh. Lelucon konyol. Dasar bodoh berengen. Miliki api bintang. Hari ini kau harus hadap seluruh anggota. Bahkan jika kau sentuh api bintang punah dengan kekuatanmu, cuma akan mati. Api bintang punah. Hanya orang seperti Kinglong yang layak memiara api terus terang. Acara apresiasi khusus untuknya. Promosikan keluarga Ye. How? Cuma sampah. Tak bernilai. Jangan nodai nama keluarga Ye. Pergi sana. Kakak Ye Feng bukan idiot. Dia sudah sembuh. Jangan meremehkan. Idiot tetap idiot. Mau berulah lagi? Rupanya hukuman terlalu ringan. Nyawa sampah seperti sungguh bandel. Datanglah, akan kupermalukan di depan bangsawan. Kuhancurkan kau dan usir dari sini. Tentu saja. Je suis tidak termasuk. Akan kusayang. Jika kau tak mau tanganmu, akan kuhancurkan sekarang. Lihat siapa yang hancur duluan. Kinglong, si bodoh ini bukan ingin bersaing. Dengarmu soal bintang penghancur? Nanti di atas ring, di depan semua orang, injak dia sampai hancur. Dengan begitu, bukankah lebih memuaskan? Bagus kata-kata.
Kau harus berterima kasih pada ayahmu yang memberimu waktu beberapa menit. Sebentar lagi, aku akan di depan semua orang, menghancurkanmu. Bicara besar. Kau si bodoh mau mengalahkan King Long? Teresa, gila MU belum sembuh total. Aku ingin lihat bagaimana kau menghancurkanku. Brengsek. Cukup. Waktu yang baik telah tiba. Semua anggota keluarga Y, bersiaplah. Selanjutnya, akan ada pertarungan ring. Bertarung sampai tersisa satu, akan mendapatkan bintang, penghancur bintang. Bagus. Ada yang ingin menantang? Jika tidak ada, akan kuumumkan pemenang. Yi Qinglong sang luar biasa. Pantas disebut generasi muda terbaik. Keluarga Ya. Setelah menyatu dengan bintang penghancur, dia pasti akan terkenal di provinsi timur. Brengsek. Kenapa? Melihat kekuatan King Long langsung jadi pengecut. Tidak berani muncul? Tadi bukannya sok jago? Si bodoh akhirnya pinter juga. Tapi tak apa. Aku punya banyak cara menyiksamu perlahan. Akan kupermalukan. Di depan Y Chuer. Malam ini, dia akan jadi mainan. Kuumumkan. Y Kanglong. Kau cari mati. Abang Yi Feng. Abang Yi Feng. Kondisimu ini baru saja pulih. Bagaimana kau? Lebih baik kita mengalah saja. Y Kanglong. Dia lawan yang sulit. Benar, Fenger. Ye Qinglong adalah jenius. Langkah keluarga Ye dalam 100 tahun. Sejak kecil dapat sumber pelatihan terbaik. Kau takkan sanggup lawan dia. Fonger. Ayo pulang saja. Keluarga yang berkumpul. Kebahagiaanlah yang utama. Yi Feng, lihatlah keadaanmu sekarang. Tadi keluarganya bukan berani melawan segalanya, sangat nekat. Kenapa? Sekarang sudah takut? Yi Feng, orang seperti hanya pantas di jejak kami. Kau tak sadar siapa dirimu sebenarnya? Tak tahu diri, bermimpi menyamai King Long. Katakanlah. Lin benar. Orang biasa ini, pada akhirnya tetap pecundang. Di hadapan maut, Rasa takut. adalah hal wajar. Ini membuktikan putraku, Ye Qinglong, masa depan keluarga Ye. Putraku punya bakat kaisar. 12 tahun, master spiritual level 2, menguasai Tianxin Ertir. Dalam sejarah keluarga ada duanya. Di seluruh provinsi timur, bisa dibilang jenius sejati. APA. Ya Qinglong, saat upacara dewasa, masih level Yi Spiritual Master. Hanya 3 hari, sudah naik ke level R Spiritual Master. Benar-benar berbakat. Persangon Y Feng vs Y Kanglong hanya mengandalkan semangat, seperti menggoyang pohon telur lawan batu. Kakak ipar, kita keluarga sendiri. Mengapa terlalu keras? Jika merasa tak nyaman, kami tak akan ikut acara keluarga ini. Kalian sekeluarga seharusnya sadar dari dulu. Anakku berbakat luar biasa, telah menyatu dengan api langit bumi, dan memiliki bakat kaisar sejati. Akan memimpin keluarga bangkit dari provinsi timur, menguasai ibu kota, menjadi keluarga besar sejati. Anak hanyalah bahan tertawaan keluarga. Yi Feng, selama ini kami toleransi kebodohanmu, tidak ingin berdebat. Hari ini, elit provinsi timur berkumpul. Merusak suasana, mau kabur begitu saja, mana mungkin semua ITU. Kalian sekeluarga. Sekarang berlutut, bersujud minta maaf ke semua orang. Jika ada satu saja yang tak puas, tetap berlutut sampai puas. Suruh aku berlutut? Kau tak pantas. Lin, aku lihat kau tumbuh besar. Bagaimana kau berani bicara, suruh pamanmu berlutut seperti orang tak berpendidikan? Paman ketiga. Kalian keluarga sampah. Masih ingin kaku akui? Lausan. Putraku, tak boleh kau sindi. Urusi dulu anak idiotmu itu. Orang tua brengsek. Berani mengincar bintang api pemusnah. Sakwat. Yi Feng, kau hanya katak dalam tempurung. Bandingkan dengan Qinglong, berebut bintang API pemusnah. Kami yang bukan keluarga sudah muak melihatnya. Kailan belaka. Bintang api pemusnah, daftar api legenda, peringkat ke-29. Hanya yang berbakat bisa menguasainya. Meski kau bisa menyatukan, tapi maksimal pun
hanya akan mati sia-sia. Sungguh tak tahu diri, benar. Yifeng, Bawa pergi dua tua ini, jauh-jauh. Jangan buang waktu, kami semua. Setuju? Benar. Mangir. Pulang sana. Kalianlah yang tak tahu diri. Kalian kata dalam tempur. Bintang api pemusnah. Ku bisa panggil mudah. Tak perlu usaha keras. Kawanan semut. Jimatemu. Yang berbahaya. Bintang api pemusnah. Bagiku. Mudah diraih. Aku hanya mengambil kembali milikku. Sesuatu yang hakiki. Yifeng, kau sadar apa yang kuikatkan? Apakah maksud bintang api pemusnah itu milikmu? Benar. Kau pikir bisa kalahkan semua murid keluarga Ye, termasuk aku? Hentikan dalam sekejap. Baik. Yifeng, berani sekali kau. Jika demikian, ayo tanda tangani kontrak duel maut. Aturan keluarga Y, pertarungan keluarga yang wajar. Dilarang membunuh dengan kejam, tapi begitu kontrak hidup mati ditandatangani. Berarti, hidup atau mati ditakdirkan. Siapapun, tak boleh ikut campur. Ye Feng kali ini keterlaluan. Dia tak bisa mundur lagi. Akibat ulahnya sendiri. Siapa suruh dia sombong, berani menantang keponakanku Qinglong. Mati pun tak layak dikasihani. Penghina seperti ini pantas mati. Bocah ini berani meremehkan orang. Bahkan menghina keluarga terhormat dari provinsi timur kami. Sekarang, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Yifeng, sekarang kau takut? Jika kau berlutut minta ampun sekarang, mungkin masih bisa menyelamatkan nyawa. Nanti setelah kontrak hidup mati ditandatangan, tak ada kesempatan menyesal. Fonger. Jangan tanda tangani kontrak ITU. Kau tak tahu. Ye Qinglong akan membunuhmu. Fenger, utamakan kepentingan keluarga. Ayah dan ibumu hanya punya satu anak. Kau baru saja sadar. Jangan biarkan orang tua mengubur anak sendiri. Kakak Feng. Aku percaya kemampuan. Tapi, Cultivation MU sempat terhenti. 10 tahun terakhir, bagaimana jika kita latih Cultivation beberapa tahun sampai cukup kuat? baru lawan Y Qinglong? Aku akan selalu mendampingimu. Chua. Tenang saja. Aku tak pernah gagal bertindak. Kontrak hidup mati ini akan kutetapkan tanpa ragu. Mengenai Ye Qinglong. Semut tak berarti, injak saja. Yifeng, harus kuakui, kau ini benar-benar sangat keras kepala. Sekarang aku takkan beri kesempatan lagi, bahkan jika kau merengek minta ampun pun sudah terlambat. Dasar orang angkuh. Sudah di ujung maut, masih saja omong kosong. Kakak Qinglong sudah berkali-kali memberi kesempatan, kau yang tak bisa memanfaatkannya. Simit Castle, berani lawan naga sejati. Tak tahu diri. Hanya Simit yang anggap ulat sebagai naga di mata kalian mudah dihancurkan. Karena kedua pihak sepakat tanda tangani surat hidup mati, maka kita persilakan surat pernyataan keluarga. Tapi, ingatkan kalian bertiga, setelah kontrak ditandatangani, selama pertarungan, tak boleh ada intervensi, hidup mati, kaya miskin. Tergantung usaha masing-masing. Bahkan jika salah satu pihak sudah merengek minta ampun, tak mampu melawan lagi, pertarungan tak akan dihentikan. Nyawa masing-masing sepenuhnya ada di tangan lawan siapapun. Tak boleh campur tangan. Dia pasti mati. Benar. Silakan. Bodoh. Nanti akan kuhajar habis-habisan. Tunggu. Apa? Kau takut? Calo Begitu Segera, tu jumes ta maf. Lalu bawa Y ke Shui yang sudah dimandikan ke kamarku. Mungkin akan kuperhatikan untuk menyayangi nyawamu. Kak Qinglong, jangan banyak bicara lagi. Si bodoh ini berani melawanmu. Sudah jelas lelucon. Dia SI Simit, didorong oleh kalian, selangkah demi selangkah, ke gerbang kematian. Awalnya ingin memberi akhir cepat. Sekarang aku ubah pikiran. Akan kusiksa perlahan. Buat kau merasakan kesakitan berlipat ganda. Makhluk seperti kau, berani ancam Kak Qinglong. Nanti saat kau terjatuh, lihat masih keras mulut? Baiklah. Akan kulihat bagaimana kau bisa buatku merasakan sakit. Ting. J'y rends mieux. Bodoh. Tengok. Jangan khawatir, mulai sekarang, aku akan selangkah demi selangkah, merebut kembali milikku, hari ini juga.
Tak akan ada lagi yang menghina kalian. Nona Su dari keluarga besar datang. Makam leluhur keluarga Ye mengeluarkan asap hijau. Bahkan keluarga Su dari Shangjing datang menghormati mereka. Mungkinkah karena memiliki api mistis peringkat 9, Bie Kiao Shengyan, setiap anggota keluarganya adalah praktisi spiritual, bahkan penjaga keamanannya. Berlevel 1 praktisi spirit keluarga super kaya, keluarga Su. Nona Su Qinglan dari keluarga Su. Dia adalah pemimpin keluarga Su saat ini. Di usia muda, telah mencapai level master spiritual. Keluarga Ye sepertinya mendapat dukungan kuat. Selamat datang Nona Su dari Shangjing. Selamat datang Nona Su. Nona Su. Ada keperluan apa hingga datang ke keluarga Ye? Meski keluarga Ye dan Su tak banyak berinteraksi, tapi keluarga Ye di Yunsheng punya reputasi baik di berbagai bidang. Masih dihargai. Jika bisa membantu, Keluarga Ye tak akan menolak. Lempengan logam ini milik keluarga Ye. Beberapa hari lalu di barat Yuncheng, aku terluka api petir Chi Xiao. Hingga tak sadarkan pemilik lempeng ini menyelamatkanku. Satsuman. Sang penyelamat telepergi. Lapor pada Nona Su. Lempeng ini memang milik anggota keluarga Ye. Siapa orangnya? Inilah putraku Qinglong. Beberapa hari lalu, dengan keberanian dan keteguhan, bahkan berhadapan dengan api guntur Chi Xiao, melawan secara langsung, tak hanya tak terluka, tapi juga secara kebetulan, menyelamatkan Nona Su. Ini adalah berkah bagi keluarga Ye. Benar, Nona Su. Itu memang saya. Beberapa hari lalu saya memantau bintang, menemukan api misterius muncul, lalu segera pergi memeriksa. Tak disangka, justru bertemu dengan api guntur Chi Xiao. Setelah pertarungan sengit, meski habis tenaga, tapi berhasil mengusirnya. Tak sengaja menyelamatkan Nona Su. Tapi ini kehormatan saya. Andy Qin, sebagai spiritualis level 9. Berkelahi dengan api guntur Chi Xiao saja tak bisa menang. Anda hanya spiritualis level 1. Bagaimana bisa mengusirnya? Nona Su. Anda belum tahu, kakak Qinglong, walau spiritualis level 2, tapi dia punya api hati surga dengan api misterius ini. Bisa lawan api guntur Chi Xiao. Di seluruh keluarga Ye, selain dia, tak ada yang mampu. API Mysterious. Saya ingin melihatnya. Nona Su, lihatlah. Ini api hati surgawi milik. Nona, malam itu api guntur Chi Xiao sudah kita lemahkan sebagian energinya dengan api misterius ini memungkinkan untuk mengusir Chi Xiao. Begitu rupanya. Api guntur Chi Xiao. Jelas ada pada kakak Ye Feng. Malam itu, yang menyelamatkan adalah Ye Feng. Mereka merencule keluarga Su. Dengan muka membuat kebohongan. Kalian tak tahu malu. Malam itu, yang menyelamatkan jelas. Kakak Ye Feng. Bukan Y Qinglong. Nona Su. Jangan tertipu oleh mereka. Apa yang kau omongkan ini? Orang yang kurang ajar itu kau. Pastinya kau. Sok ikut campur semua urusan. Memangnya kira dekat dengan keluarga Su, langsung bisa jadi orang penting? Mau jadi Phoenix? Lihat dulu seberapapun kemampuannya. Ini siapa? Nona Su tak perlu hiraukan dia. Ye Feng ini dari kecil memang bodoh. Mau menggapai keluarga Su bisa ngomong seenaknya. Ternyata orang dungu. Ada hal-hal yang bukan ranahmu. Jangan sok jago. Keluarga Su kami tak mudah ditipu. Aku bicara jujur. Apa ucapan dusta? Ye Feng dari keluarga Ye benar-benar idiot. Sudah jadi rahasia umum. Mau mempermalukan diri sampai ke ibu kota? Ciwa. Ada orang berwajah tampan tak punya mata hati. Berani. Kau berani hina Nona kami mau nyawa? Aku sebut nama siapa? Jenggon kurang ajar. Kami datang membalas budi. Walau dia banyak kekurangan, tapi tetap anggota keluarga Ye. Jangan cari masalah, memberi alasan pada orang, rusak nama keluarga Su. Baik. Nona Su baik hati, tapi mulai hari ini, keluarga ini akan kuusir dari keluarga Ye. Mereka nekat. Berani menghina Nona Su. Nona Su, putri ingin menghukum mereka terserah. Keluarga Ye tak akan ikut campur. Kakak Qinglong benar. Ye Feng. Kau mempermalukan keluarga. Berani lagi, sombong di depan Nona Su. Hari ini tak ada yang bisa selamatkanmu. Lihatlah tampangmu ini. Bikin mual dilihat. Keluarga Ye punya orang seperti sungguh memalukan. Ye Feng naked sekali. Tak pilih-pilih musuh, malah macam-macam dengan keluarga Su. Keluarga Ye punya orang begini. Sungguh sial. Dia sudah menghina keluarganya sendiri. Lalu 3 penguasa Provinsi Timur Yang lebih bodoh lagi berani ganggu keluarga Su ibu kota. Mulai sekarang, di seluruh Provinsi Timur, bahkan seluruh Dacia, tak ada tempat baginya.
Jika ingin jadi pohon besar, jangan lawit rumput. Jenderal berpedang. Tak membunuh lawan. Kalian pisik. Tak layak masuk mataku. Nyawa di ujung tanduk, masih berlagak. Bagus. Ini mungkin yang disebut Kepercayaan diri orang bodoh. Kalau begitu, cepat tanda tangani. Ko, cuma jago ngomong. Takon apa? Bintang penghancur. Santé. Setelah tanda tangan, takkan kubunuh segera. Kusiksa perlahan. Akan kujaga baik-baik. Orang tu amu. Dan Y que suis. Teratama Yi Chewer. Dia masih perawan, kan? Orang sepertimu, tak layak punya. Bikin teka-teki. Kau kira aku takut? Level energimu cuma Lingxi tingkat 1. Sedangkan aku tingkat 2. Bunuko. Tu m'as perdu ça tu jures. Matila. Serenity Senua. Apa yang terjadi? API langit tanah air. Kenapa diam? Bisa berhenti hanya karena perkataan Ye Feng seperti anjing patuh pada majikan. Y Feng ini siapa sebenarnya? Yifeng. Apa tipu muslihat yang kau kenakan ini? Jangan-jangan, kau berniat merebut API Mr. Kak Qinglong? Yifeng, hentikan sekarang. Api langit dan bumi keluarga Ye bukan milikmu. API langit dan bumi keluarga Ye. Baiklah, aku akan diam di sini. Ku berikan 3 detik. Kalau berani, ambillah kembali. Apa yang terjadi? Mungkin karena terburu-buru. Tingkat latihanku belum stabil. C'est un gars API Langi dan Bu. Le pas Kandali. Y Feng Singueba. Nona, kenapa Yi Qinglong tak bisa kendalikan api itu? Mungkinkah Ye Feng menggunakan siasat? Tak tahu, tubuh Yifeng tadi tak ada energi spiritual. Sepertinya hanya dengan satu kalimat api itu berhenti. Sulit dipercaya, ada orang sehebat ini? Api langit dan bumi. Zerang. Api langit dan bumi. Kembalilah. Api langit dan bumi. Apa sih yang kau lakukan? Prajurit spiritual level 2. Tidak layak. Serang. Yifeng, Perani Baroninya merampas. Api gaib sesama klan. Kau benar-benar nekat. Yifeng, segera minta maaf pada Qinglong. Kembalikan Tian Xuan di Huo padanya. Yifeng, apakah kau ingin menanggung tuduhan membunuh sesama klan? Kau pikir dirimu bisa lolos dari hukuman keluarga Yi? Ye Shiheng. Keluarga lembek sepertimu, sudahlah. Tapi diam-diam main curang. Zuru Ye Feng mengaku. Anakku bertanding jujur. Mana mungkin bersalah? Ada? Yifeng, kalau berani, beritahu semua. Kalau tak pakai trik licik. Dengan status rendahan, mana mungkin rampas Tianxin di Huo milikku. Ye Feng, kalau tidak mengaku, hukum keluarga menantimu. Yifeng, serahkan diri. Ye Feng, serahkan diri. Dan kembalikan api gaib. Benar. Kalian sungguh tak tahu malu. Penjahat tulen. Berkata-kata tentang ikatan sesama klan dan aturan keluarga Ye. Tapi setelah Ye Kala oleo, kalian menuduhku. Kalian tak punya malu. Ye Feng lancang. Berani menghina sesepuh seperti ini? Kurang ajar. Aku hanya bicara fakta saja. Kalian sekumpulan orang tak tahu malu. Tak layak disebut sesuku denganku. Konyol. Yifeng, kakak Qinglong baru saja bertarung dengan Qi Xiao Leiji beberapa hari lalu. Masih ada bekas luka. Jika tidak, dalam kondisi prima. Orang sepertimu, mana mungkin bisa menang? Benar. Anakku Qinglong rela berkorban untuk keluarga. Tanpa pamrih. Sekarang dikhianat. Ini sungguh tak adil. Nona Su, mohon bantu kakak Qinglong. Dia menyelamatkan kalian dalam pertempuran sengit hingga terluka parah. Tolong bantu dia merebut kembali Tianxin di Huo. Lagipula, baru saja Yifeng menghina kewibawan keluarga Su dan menghina Tuan. Ini tak bisa dimaafkan. Masalah ini. Noni,
Ini urusan internal keluarga Ye. Mengajak nona kami ikut campur tak masuk akal dan melanggar aturan. Meski keluarga Ye berjasa pada kami, tapi bukan berarti kau bisa semena-mena menyuruh nona kami. Selain itu, mereka tanda tangani kontrak. Tak ada yang boleh ikut campur. Mengajak nona kami ikut, itu tak masuk akal. Aku. Mohon Nona Su memaafkan. Lin Lin sedang panik. Bukan bermaksud menghina. Masalah ini benar urusan keluarga Ye. Orang luar tak pantas ikut camper. Tapi Long Er pernah menolong keluarga Su. Jika Nona Su tak mau menolong, bila tersiar kabar, bisa merusak nama baik keluarga Su. Selain itu, King Long masih terluka. Ye Feng memanfaatkan kesempatan. Kemenangan curang. Perjanjian duel ini tak bisa diakui. Benar. Sahamnya tak diakui. Ye Feng manfaatkan kelemahan buat tipu muslihat, rampas api ajaib, Songgen. Jika aku dalam kondisi prima, takkan kalah dari Songgen aja. Tuan Ye, hasil duel sudah jelas. Menurutku duel ini tak perlu dilanjutkan. Bisakah beri muka padaku? Mengapa tak berhenti? Kau tak pantas. Yifeng Lansa, ke cari mati? Berani bersikap seperti itu pada nona kami. Aku peringatkan kalian, jangan ikut campur agar tak menyesal di kemudian hari. Yifeng, kau terus an. Hina atasan, tak tahu hormat. Berkali-kali Zakiti Nona Su. hari ini, sebagai pamanmu, akan kuhukum kau. Yifeng, kau curang, menang pun percuma. Tetap tak dapat. Api bintang musnah. Ayah pasti turun tangan. Dia akan menghukummu sampai kau sujud memohon. King Long adalah jenius langka keluarga Ye. Kau Ye Feng siapa? Bandingkan diri dengannya. Bocah Ye Feng, kembalikan api hati langit. Nanti saat anakku pulih, akan kuhabisi kau hingga kau berdarah. Bila kau tetap bandel, Jangan salahkan aku. Kakak, kalian keterlaluan. Kontrak duel sudah ditandatangani. Tak bisa main-main. Duel antar junior. Orang tua tak boleh ikut campur. Betul. Kalian tak tahu malu. Lao San, Jika kau tak terima, silakan maju, hadapi aku. Lia itu, Yifeng. Dis à Dapang que tu attends mutlak. Segala tipu muslihat Tak akan berguna. Setelah aku menyatu dengan bintang api penghancur, aku akan kembali berjaya. Bersiaplah mati. Api hati surgawi hanya bisa naikkan ke level 4 Master. Yi Shihao Master 1. Jangan hadapi langsung. Kalian tak punya malu, seperti tikus terpojok. Semua ini hanya untuk si brengsek ini? Sekarang ku beri dia kesempatan. Ya Qinglong, aku izinkan kau menyatu dengan bintang api penghancur. Bagaimana? Yifeng, ini, kau yang bilang ya. Semua dong garkon. Kami dengar, terdengar jelas. Kira menang sudah pasti. Nanti setelah aku menyatu dengan bintang api penghancur, itu hari kematianmu. Apa sih Ye Feng ini? Guna siasat apa? Bisa curi api spiritual? Belum pernah dengar? Yifeng, kamu tamat. Mengandalkan trik licik, tak mungkin kalahkan King Long. Mustahil. Begitu dia menyatu dengan bintang api penghancur, itu akhir hidup. Kokak Yifeng. Fonger, apa yang harus kita lakukan? Ye King Long. Berani sakiti Feng Er. Akan kurelakan nyawa tua ini. Untuk selamatkan Feng Er. Begitu aku menyatu dengan bintang api penghancur, situasi akan berbalik. Meski Ye Feng punya segala trik, tak akan bisa kalahkan aku. Ya Qinglong, Ajo Miu tiba. Yifeng, aku pasti akan sukses. Kau tunggu saja. By Arkan Gemeliber. Putraku memang jenius. Langkah pertama selesai seketika. Sekarang, asal bisa memurnikannya, maka sempurna sudah. Ada yang aneh. Nanak, apa katamu? Lihatlah. Siraman bintang yang baru saja seharusnya kacau, tiba-tiba tenang.
Seolah mudah saja masuk ke tubuh Ye Qinglong. Begitu saja, ini tidak masuk akal. Mungkin, Yi Qinglong berbakat luar. Tidak mungkin. Siraman bintang, Peringkat 29, walau dia jenius sekalipun, kultivasinya hanya Shenshi level R. Tidak mungkin semudah menaklukkannya, siraman bintang. Cepat lihat, Ye Qinglong akan berhasil. Yi Qinglong. Berhasil. Yifeng, aku berhasil menyatukan siraman bintang. Penghinaan yang kau berikan tadi, ku akan kubalas Seratus kali lipat. Biarkan dia. Kau. Ini. Anako. Long air. Seluruh meridiannya putus. Long Air. Ini. Apa yang terjadi? Tak mungkin. Meridian. Hancur berkeping. Ayah, aku tak mau jadi orang biasa. Tidak. Ayah, aku tak mau jadi orang biasa. Aku tak mau. Long Air. Tenang saja, keluarga Ye punya banyak. Harta berharga. Ayah pasti sembuhkanmu. Soal Ye Feng ini, Keras kepala. Licik. hari ini, harus dihukum. Kakak, Perselisihan antar junior, senior tak boleh ikut campur. Mereka sudah teken perjanjian hidup mati. Apapun yang terjadi, bukan salah Fenger, HMPH. Masih berani sebut perjanjian? Yifeng penjahat besar, menggoda kakak Qinglong, teken perjanjian. Di baliknya main licik, melukai orang, tak bisa dimaafkan. Kau berbohong. Ini Jola Kezalaon Y Qinglong. Kemampuannya tak memadai, jadi dia terkena imbal balik. Sekarang jadi orang biasa. Apa hubungannya dengan Kokak Yifeng? Anakku jadi begini karenanya. Hari ini siapapun yang datang, tak bisa selamatkan dia. Ye Feng. Sepertinya. Akulah yang akan tertawa terakhir. Yifeng, Ling Zong level 1 bertindak. Walau kau punya 3 kepala, tetap harus tunduk. Maaf ya. 5 menit yang lalu, Ling Zong level 1 memang berbahaya. Tapi sekarang, hanya semen. Dia ini. Bagaimana mungkin, dia ternyata naik level ke Ling Zong level 1. Tidak. tidak. Bintang musnah milikku. ini mustahil? Ling Zong level 1 pan. Aku di Ling Zong bertahun-tahun. Tak mungkin takut padamu. Benar. Ye Feng, kau licik tak tahu malu. Jebak anakku. Hari ini takkan kulepaskan. Terakhir kali kuberi, 1 kesempatan. Sekarang Belutut minta maaf. Masih bisa kumaafkan orang tuamu. Kalau tidak, Seluruh anggota keluarga. Yifeng, berhati jahat, lukai sesama klan. Hari ini bahkan, dewa turun ke bumi. Tetap akan menghukummu, sesuai aturan keluarga. Cepat menyerah, benar, Menyerala. Huberai Nasehat. Orang yang terlalu sombong. Sudah jadi orang biasa. Kau yakin? Bisa mengalahkanku? Sungguh keras kepala. Yifeng, Koini Manusia attends-tu? Tidak mungkin. Paman Spirit Sek tingkat 1. TAPI Ye Feng langsung membunuhnya dalam satu gerakan. Ini mustahil. Tidak mungkin. Kekuatan Ye Feng ini sungguh luar biasa, luar biasa. Ye Feng cuma beruntung saja. Kalau bukan karena Ye Qinglong dan efek sisa pertarungan dengan Qi Xiao Tanda, pertarungan besar itu, mana mungkin dia dapat keuntungan besar. Benar. Bukan Yifeng yang hebat, tapi kekuatan api bintang punah yang lebih dahsyat. Yifeng ini sudah bodoh tentahan, tapi bisa jadi spirit sek siapapun yang bisa menyatu dengan api bintang punah, pasti lebih hebat darinya. Menant. Kakak Y Feng menant. Ayah, Akutahu. Diapasti akan menant. Feng. Dikalahkan oleh orang rendahan versi kalian. Rasanya pahit kan? Sekarang tahu. Siapa yang sebenarnya rendahan? Ilmu hitam. Kakek. Dia pasti belajar ilmu hitam. Cepat eksekusi dia. benar. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia berkali-kali mencuri api mistis orang? Yifeng, dia pasti monster. Hukum mati Y Feng. Ye Feng pantas mat. Kakak Yifeng. Komedi ini, Sudah selesai. Serahkan api bintang punah. Den Tiangxin Earth Fire. Cepat berikan. Ini bukan Hakmu untuk memiliki. Aku tidak dengar jelas. Kurang ajar,
Ini sikap apa? Cepat serahkan api mistis. Itu. Pertarungan hari ini, ku menangkan dengan jujur. Kenapa harus kuserahkan? Karena kau cuma orang rendahan. Orang rendahan. Memiliki 2 api mistis. Jika sampai terdengar, keluarga Ye akan malu. Kalian bilang, kakak Y Feng Grandaon. Tapi dia kalahkan semua kalian. Masih mau protes apa lagi? Aku kepala keluarga Ye. Semua sumber daya keluarga. Kuasa penuh di tanganku. Yifeng. Ku beri 1 menit. Serahkan api mistis, sekarang juga. Jika aku tidak menyerahkannya, jangan kau lupa, aku masih bagian keluarga Ye. Kau begitu pilih Casey. Status sebagai anggota keluarga Ye ditentukan olehku. Jika kau tak menyerahkan, api aneh itu sekarang juga akan ku keluarkan kau dari keluarga. Dengan paksa. Ambil api itu. Yifeng, kapan kau menyerahkan api aneh? Bersujud minta ampun. Meski kau kuat, tak mungkin lawan. Pasukan bayangan. Empath Spirit Sovereign Level R. Hitung menit, bisa menghabisi kau. Fenger, pasukan bayangan, adalah kekuatan inti keluarga Ye. Mereka veteran perang. Cara bertarung, mereka, bahkan Ye Qinglong dan Ye Xiao pun kalah. Fenger, hari-hari. Ayah. Ebio, jangan khawatir, cuma 4 kecoa. Tak ancamanku. Bocah lancang, berani meremehkanku. 4 pengawal bayangan, tahukah kau? Bintang api di tubuhmu, kami yang bawa pulang? Tak tahu terima kasih. Luka Zezama. Tantang otoritas keluarga, hari ini kami akan membersihkan noda. 4 pengawal. Bunu dia sekarang. Keluarga Yi cukup berpengaruh. Tak kesangka, punya 4 master terang level 2. Yifeng dalam masalah. Ye Feng punya 2 api aneh. Hasil pertarungan. Belum tentu. Nona, kau sangat mendukungnya. Dia memiliki. Aku merasakan aura yang familiar. Justru karena kalian bawa Bintang API. Masih kumaafkan ucapanmu tadi. Beri kalian kesempatan. Pergilah. Keras kepala. Tak tahu diri. Takkan ada yang selamatkanmu. 4 pengawal bayangan. Tangkap Ye Feng. Kuperingatkan sekali lagi. Latihan kalian susah payah. Jangan saya sayangkan. Masa depanmu sendiri. Tak perlu susah payah melawan. Karirmu akan berakhir di sini. Jika kau takut, segera berlutut dan mengaku. Atau kami yang bertindak. Kau akan mati tanpa jenazah utuh. Nasihat baik sia-sia bagi yang nekat. Kalau begitu, ayo mulai. Bintang-bintang API Pemasna. Percuma. Ini formasi pembunuh kuno. Kami bisa menaklukkan api pemusnah bintang sekali. Bisa lagi kedua kalinya. Yifeng. Kutama, Anyaku sendiri. Y Feng, berani bicara kasar. Hancurkan kekuatan kami. Benarkah? Petir penghukum, hancurkan semua jurus. Ini tidak mungkin. Ternyata, lumpuhkan formasi 4 simbol. Siapa lagi yang berani rebut? API Mystiku. Ini mustahil. Apakah benar-benar Ye Feng? Dia berhasil mengalahkan 4 bayangan penjaga. Aku kalah total oleh anak muda ini. Qi Xiao Lei Jiahua. Di tubuh Ye Feng ada aura yang familiar, yaitu Qi Xiao Lei Jiahua. Nona Siu. Ye Qinglong mengalahkan Qi Xiao Lei Jiahua, tapi direbut Ye Feng. Kau sampai sekarang masih belum mengerti dengan kemampuan Ye Qinglong. Mana mungkin bisa mengalahkan Qi Xiao Lei Jiahua? Nona, maksudmu, penyelamat kita adalah Ye Feng, tapi kata keluarga Yi, bukannya dia orang bodoh? Bodoh? Pertama kalahkan prajurit spiritual level 1, lalu master spiritual level 1, bahkan Empath Master Spiritual Level 2 bersatu. Dengan formasi kuno mematikan, tetap tak bisa mengalahkan. Masih kira dia bodoh? Jika dia bodoh, lalu kita ini anggap sebagai apa? Tuan, maafkan kesalahan hamba, Qinlan Butamata. Salah mengenali penyelamat. Sungguh keterlaluan. Mulai hari ini, keluarga Su akan mengangkat Tuan sebagai penasehat kehormatan seumur hidup. Tak perlu kerja apapun. Dapat 300 juta per tahun. Dihormati ribuan orang. Nona Su. Apa maksudmu ini? Anakku Qinglong sudah berjuang menyelamatkanmu sampai jatuh sakit. Ini semua karena dia ambil kesempatan. Sekarang kau malah anggap dia penyelamat? Kau keterlaluan. Keluarga Su terhormat. Ternyata penjilat ulup berubah lebih cepat dari balik halaman. Kalian tidak merasa berdosa? Benar.
Tangkap Yifeng sebagai balas budi. Anggap saja ini permintaan terakhir. Keluarga Ye. Kurang ajar. Faktanya sudah jelas. Berani masih berbohong? Kalian ingin merasakan amarah keluarga Su, Ye Qinglong. Kau pikir bisa kalahkan Qi Shao Lei Donghua? Aku. Tuan Ye. Kartu ini milik keluarga Su, kartu anggota VIP kelas atas. Dengan kartu ini, Anda bisa mengakses semua properti keluarga Su di seluruh negeri dengan bebas masuk dan belanja. Statusku terlalu tinggi untuk keluarga Su. Apa? Yifeng, meski kau penyelamat keluarga Su, tapi ucapanmu ini sangat tidak sopan. Keluarga Su, termasuk 8 keluarga super kaya di Shangjing, memegang nyawa banyak orang. Mengizinkanmu jadi tamu kehormatan tanpa kerja apapun, sudah bisa menikmati kekayaan seumur hidup. Ini sudah luar biasa. Berani kau menolak? Sudah kukatakan, keluarga Su tak sanggup. Tidak hanya tak sanggup, api lautan biru keluarga Su, Pihai Chao Shengyan, juga milikku. Beberapa hari lagi, akan kuambil dari Shangjing. Nona Su, Tuan Gatkin, segera pulang dan siapkan. Saat kudatang nanti, serahkan Bihai Chao Shengyan. Untuk selamakan. Whereas ribuan tahun. Yifeng, kau terlalu sombong. Berani kau bilang, Bihai Chao Shengyan keluarga Su, milikmu? Lebih baik bilang, kau kaisarian, 300 API, ajaib penyamu. Tebakanmu benar. Kurang ajar. Sudah cukup. Nona Su. Sisanya, Eurus sendiri. Oh ya. Menyelamatkanmu waktu itu, hanya kebetulan. Jangan dipikirkan. Ting Zin Daiwo, Xingchen Yanmiyan. Qi Shao Lei Jiahua dimainkannya dengan mudah. Dia siapa sebenarnya? Apakah dia reinkarnasi Kaisar Yan? Kelon. Kami salah. Ye Feng sekarang sudah sukses menyelamatkan Nona Su. Itu prestasi besar. Bisakah kau membujuknya? Suruh dia meminta obat ajaib dari keluarga Su, menyembuhkan luka Qinglong. Bagaimanapun kita satu keluarga. Kita pasti sering salah paham masa lalu. Biarkan berlalu saja. Lao San, siapa yang muda? Tidak pernah melakukan kesalahan. Bagaimanapun, Kita tetap satu keluarga. Qinglong masih muda. Jangan biarkan dia hancur. Bicaralah pada Ye Feng. suruh dia menerima Status tamu kehormatan keluarga Su, keluarga Ye kita, akan ikut terangkat. Bisa masuk ke ibu kota. Hitung hari saja. Benar. Selama ini Ye Feng berjuang diam-diam adalah kebanggaan keluarga. Jangan bertindak emosi. Keluarga Ye tak boleh lewatkan kesempatan jadi keluarga besar. Benar, Lao San. Kakak dan kakak ipar, Euros and Fonger. bukan wewenang kami. Bicara pada kami sia-sia. Masa tak bisa memutuskan? Ye Feng dari kecil selalu nurut padamu. Lagi pula, kami sudah minta maaf. Kalian mau apa lagi? Jangan-jangan Mau keluar dari keluarga Ye? Keluarga Ye, yang tua tak paham etika. Yang dihormati, asal menghakimi, menghina dan menghukum keluarga. Yang berbeda, menghina aturan keluarga, tak menghargai hukum. Keluarga seperti ini, bagi kami, sama sekali tak berharga. Jenius versi kalian, kekuasaan yang dikejar, penyesalan palsu kalian, di mata kami, sama sekali tak berharga. Ayah, ibu, sure, ayo pergi. Nona, apakah Nona benar-benar percaya Omong Kosong Yifeng mau memberikan api Bihai Chao Sheng kepadanya? Tuan rumah tak akan setuju. Ye Feng ini bukan orang sembarangan. Nona, mengapa Nona berkata begitu? Intuisi mengatakan ada rahasia di baliknya. Fire, kita segera kembali. Aku akan ke perpustakaan suci, membaca buku kuno ribuan tahun. Harus kusut tuntas identitasnya. Hormat pada pemilik kuil. Pemilik kuil, akhirnya Anda bangun. Xian Feng, berdirilah. Bertahun-tahun ini, bagaimana keadaan kuil Kaisar Api? Sejak Anda bereinkarnasi, Pengkhianat Yun Qingxin kabur dari kuil. Saya telah mengeluarkan surat buruan merah. Daimana Pandia bersembunyi. Tidak akan ada jalan keluar. Akhirnya dia bersembunyi di jurang kegelapan, bersekutu dengan roh jahat. Tempat itu pasukan kita tidak berani masuk lebih jauh. Jurang kegelapan berani melindunginya? Baik. Sangat baik. Setelah kekuatanku pulih, akan kuhancurkan mereka, agar di kemudian hari tidak kembali mengganggu.
Batanyon Naga Ula Harimau Elang. Dari kuil Kaisar Api dengan membawa nama besar Anda Sedang mencari api ajaib yang tersebar di seluruh penjuru. Saya yakin Tidak lama lagi, mereka akan kembali. Saat ini saya memiliki 3 jenis api ajaib. Api Chutsian, Nuala Ungu Underwald. dan api misterius Babe. Datang tepat waktu. Bantu aku menjadi raja. Ikutlah aku ke ibu kota untuk mengambil kembali api ajaib dari 8 keluarga besar. 8 keluarga besar ibu kota yang kaya karena api ajaib Anda selama ratusan tahun telah menjadi klan super. Jika mereka bijak, Serahkan sukarela api ajaib, baru bisa selamat. jika tidak, Akan kubuat 8 keluarga besar lenyap dari muka bumi ini. Orang tua saya di dunia, pastikan dijaga baik-baik. Biarkan mereka menghabiskan masa tua dengan damai. Jangan biarkan mereka mengalami kesulitan lagi. Siap. Hamba Pang Hong Fai memberi salam pada Kaisar. Anda adalah Sang Kaisar. Direktur Akademi Naga Dinasti Xia, leluhurnya, dulu penjaga Istana Kaisar Api pada masa lalu. Akademi Naga, lembaga tertinggi Dinasti Xia, sengaja mengirimnya untuk menjemput. Selanjutnya, tugas merebut api gaib dari 8 keluarga besar akan dibantu olehnya. Sekre langsung. Baik. Atas nama Kaisar Api, kuminta kalian kirim surat panggilan api gaib ke 8 klan. Yang menolak akan kami akan musnahkan seluruh klan. Direktur Pak. Jika ini berhasil, aku jamin Dinasti Xia damai abadi. Terima kasih Kaisar. Hamba akan kerahkan semua upaya. Rupanya begitu. Kaisar Api tewas 1000 tahun lalu, dikhianati muridnya, Yun Qingchen. Saat Sacerdal Maut, ia menggunakan roda langit Kaisar untuk bereinkarnasi. Kaisar Api telah bereinkarnasi. Nona Siu, ada undangan dari Akademi Naga. Kaisar Api telah kembali. Besok pukul 8, serahkan api gaib di Gedung Xian. Pelanggar akan dimusnahkan. Bukankah Ye Feng sang Kaisar Api? Mengapa muncul di Akademi Naga? Jangan-jangan. Dugaan saya salah. Apakah ini benar Kaisar Api kembali? Bagaimana mungkin? Kaisar Api ini, dengan Akademi Naga. Sebenarnya apa hubungannya? Api spiritual ini, surat pemanggilan, juga bagaimana maksudnya? Jika benar Kaisar Api kembali, apa yang harus kita lakukan? API Spiritual. Benarkah harus dikembalikan? Kepala Keluarga MU, Silicon Duduk. Para hadirin, kita semua dapat surat undangan yang tertulis di dalamnya. Kaisar Api kembali. Sebenarnya apa maksudnya? Kaisar Api sudah mati 1000 tahun. Bagaimana mungkin kembali? Pasti ada orang iseng berbuat lelucon. Tapi undangan ini dikirim dari Akademi Naga. Mereka selalu serius. Tidak seperti bercanda. Kita tunggu saja. Nanti akan jelas. Benar-benar dia. Rektor Pong, Anda mengumpulkan 8 keluarga besar ini. Sebenarnya, untuk tujuan apa? Di surat undangan sudah jelas. Kembalikan api spiritual yang kalian pegang. Apa? Apa? Alanggi. Saya tidak dengajilas. Dia bilang, kembalikan api spiritual yang melanggar hukum mati. Siapa kau? Berani berkoar-koar di sini? Semut dari dunia bawah. Tak layak tahu namaku. Bangsa tak tahu malu. Berani meremehkan keluarga Liu. Selain status keluarga Liu yang berkuasa di Xia, menguasai nyawa ribuan orang. Api istimewa kami, peringkat ke-20. Api bulan kaca ini cukup untuk membunuhmu. Cepat berlutut dan minta maaf. Minta maaf. Kau tak layak.
Jika keluarga Liu tak cukup, tambah dengan keluarga Wu, pemilik api istimewa. Peringkat ke-19. Api hantu pesta. Masih belum cukup. 8 keluarga besar bersatu melawanmu. Api istimewa peringkat 18. Milik keluarga. Sudah kukatakan. Kalian semua cuma semut. Kau tak layak dilihat. Bocah tak tahu diri. Turun dari sana. Api surgawi keluarga akan membakarmu sampai hancur. Rektor Pang. Apa yang terjadi? Seperti yang kalian lihat, 8 keluarga bangkit lewat api istimewa. Tapi semua ini Berkah Kaisar Api. setelah menerima anugerah. Waktunya membalas budi. Hari ini adalah saat kalian membalas jasa. Serahkan semua api istimewa kalian. Maksudmu, dia adalah Kaisar Api? Benar. Kanslir Pan, Camille Mangormati, Longyuan. Tapi bukan berarti kami takut kau bawa orang sembarangan, lalu berniat merampas. Api aneh 8 keluarga, ini terlalu keterlaluan. Kilakyom. Sangat menggelikan. Kaisar Api telah tiada selama ribuan tahun. Jika kau ingin merebut api aneh kami, beri alasan yang masuk akal, barangkali kami bisa setujui. Kekuatan Dacia. Yang Kini Bejitu Perkaza. Tak lepas dari kontribusi 8 keluarga. Kini kau mau ambil kembali api aneh. Ini sungguh keterlaluan. 3000 api aneh di dunia ini. Semua milikku. Mengambil kembali. Hak milikku sendiri. Apa salahnya? Sebaliknya kalian memegang api aneh. Hanya 100 ton. Sudah berani klaim milik sendiri. Tak pikir asal-usul. Tak sadar diri. Apakah pantas memilikinya? Ini milikmu. Lelucon terbesar sepanjang masa. Entah imbalan apa dari Long Yuan untukmu, hingga berani main sandiwara di sini. Kau telah menghina 8 keluarga Sang Jing. Ini tindakan paling bodoh. Setelah hari ini, 8 keluarga akan menghancurkanmu. Tak akan ada tempat bagimu di Dacia. Omongmu sangat menggelikan. Semesta raya, tak ada yang larang langkahku. Justru kalian, jika tak kembalikan api aneh hari ini, akibatnya takkan terbayangkan. Sudah kubosan dengan kesombonganmu ini. Berhenti berpura-pura. Jangan kira dukungan Long Yuan di belakangmu bisa buatmu seenaknya berakting. Segera turun dari sana. Raja Spiritual tingkat 5. Long Yuan benar-benar berani untuk merebutku. Api ajaib 8 keluarga besar. Bahkan memanggil Raja Spiritual level 5. Tapi, ini masih kurang. Kuhimbau kalian semua, jangan mulai bertarung. Singkirkan kesombongan kalian. Kalian akan binasa. Api ajaib bertahan di keluarga kalian selama 100 tahun. Itu sudah berkah terbesar. Kini, Kaisar Api telah kembali. Api ajaib ini harus kembali ke tuannya. Keamanan sia ke depan, di bawah lindungan Kaisar Api. Akan menikmati kedamaian abadi. Rektor Pang. Kau pikir kami bodoh? Entah kau tertipu orang ini. Long Yuan merencanakan. Mencuri api ajaib. Ini jebakan. Ingin kami menyerahkan api ajaib? Mustahil. Sanggu. Dong Eng belaka. Konyol. Diatak Leyak. Memiliki api ajaib. 8 keluarga keras kepala. Sepertinya harus pakai kekerasan. Tunggu. Keluarga Supersedia menyerahkan API Pong Surut Hijau. Jaga warisan 100 tahun. Su Qinlang. Kau gila. Kau sadar perbuatanmu? Kalau kau memberitahu kakekmu. Tidak peduli kakek tahu atau tidak, aku tetap akan lakukan. Aku percaya dia Kaisar Api. Lihat bagaimana api ajaib. Tunduk di tangannya. Tunduk total. Selain Kaisar Api, siapa lagi yang bisa? Kalian hanya tahu, Kaisar Api meninggal. Tapi tak tahu sebelum wafat. Su Qinlan. Ini benar-benar konyol. Kakekmu menitipkan keluarga Su padamu. Tapiko, serahkan warisan abadi. Kakekmu tahu, pasti marah besar. Kakek akan mengerti. Aku sedang selamatkan keluarga Su. Ini API Peringkat Kujol, API Pong Surut Hijau, Fondasi Keluarga Su. Su Qinlan. Pikir baik-baik. Dengan beberapa kata. Koserakan API pas en surut. Begitu saja. Kakek Su. Bisa mati marah. Keputusanku final. Hentikan. Berani. Kakek Su. Fire. Nona, maaf, aku tak bisa melihatmu melakukan kesalahan.
Kekek. Brengsek, ayahmu meninggal terlalu cepat. Kuserahkan keluarga Su padamu. Beginikah caramu mengelola? Mulai sekarang, kau tak layak jadi kepala keluarga Su. Su Qinlan, kau benar-benar bodoh. Bagaimana bisa kau berikan Bihai Chao Xingyan pada orang luar? Ini adalah Pondasi keluarga Su. Jika kau tak mau menjadi kepala keluarga, segera turun tahta. Rektapan. Zaman sudah modern, Kilnaga. Kau pikir bisa merebut kekuasaan dengan anggur? Leluhur keluarga Su mendapat Bihai Chao Xingyan, membangun kerajaan selama 100 tahun. Ini adalah kekayaan eksklusif keluarga Su. Kau ambil sembarangan. Anak kecil di jalanan. Untuk hancurkan keluarga Su, warisan 100 tahun. Benar. Keluarga Liu tak terima. Kita harus bertarung. Keluarga Lei menentang. Bocah tak berpengalaman. Turin-là, lawan aku. Kakap, tenanglah kalian semua. Dia benar Kaisar Ap dengan menyerahkan Bihai Chao Xingyan. Keluarga Su akan dilindungi kuil Kaisar Ap. Tak hanya jaga warisan, tapi juga lebih makmur daripada sebelumnya. Su Mao, kau dengar tidak? Ini menyangkut masa depan keluarga Su. Jangan sembarangan. Kaisar API, dia kuma pekandang. Aku juga bisa bilang mantan kaisar. Boka, jangan kira dengan kata manis, kau bisa bohongi kami. Ku peringatkan, selama aku masih di sini, kau takkan ambil Bihai Chao Xingyan milik keluarga Su. Menghina pemimpin kuil, kau cari mati. Jaga bicaramu. Jika masih menghina Kaisar Yan, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Semua hadirin masih belum sadar, dia berencana menghancurkan kita. Satu persatu. Hari ini, 8 keluarga besar akan bersatu untuk menghabisi dia. Ini bukti keperkasaan. 8 keluarga besar. Benar. Camille Berdua à Canadapidia. Marie Kitalia. Seberapa hebat kemampuannya. Tuan Wu. Kepala Pak, jika mau bertarung, kami akan temanimu. Kalian Nada hanya yang kau mencari mainkan maut. ini. Ponfe. Sudah sampai di titik ini, masih juga membangkang? Bahkan jika dia benar Kaisar Yan sekalipun, tetaplah orang biasa. Berharap 8 keluarga tunduk. Sangat menggelikan. Ada atau tidaknya Kaisar Yan sudah tak relevan. Api spiritual di klan kami telah mengakar kuat. Sudah lama menjadi milik 8 keluarga besar. Tindakan hari ini sama saja dengan telur menabrak batu. Cepat berlutut, sujud dan tunduk. Jika kami merasa senang, boleh jadi kau akan selamat. Peng Hongfei, Peng Hongfei. Kau pikir sungguh 8 keluarga besar ini mudah ditindas? Semut melihat langit tak tahu hidup mati. Berani kalian menghina Kaisar Yan. Kepalamu yang 10.000. Takkan kukap di penggal. Su Qinlan. Lihat, ini yang kau sebut Kaisar Yan? Kalau bukan karena aku dan kakek datang tepat waktu, Bihai Keo Shenzhen sudah dicurinya. Su Mao percaya padaku. Dia benar-benar. Diam. Sekarang status apa? Tidak penting. Komedi ini sudah berakhir. Anak muda, Quingy Camel, semut, harus sadar diri sebagai semut. Jangan memensing. Singa yang perkasa. Kau, kalau sekarang bersujud, menunduk, mengakui dosa, aku ini mungkin memberimu jalan hidup. Kalau begitu, harusnya ku ucap terima kasih? Jangan takabur. Menghina 7 kepala keluarga, sama dengan bunuh diri. Kakek mau bicara untukmu. Itu berkat jasa kehidupan lampaumu. Kekek. Diam. Kalau masih banyak bicara, kau akan kukeluarkan. Kekek. Sudah kubilang, posisi kepala keluarga harus jadi milik. Tapi kau nekat. Paham senioritas. Bukan maksudku salah. Tapi faktanya, Perempuan tak pantas memimpin. Baik. Mulai hari ini, semua urusan keluarga Su. Dieter Su Mao. Qinlan, pulang dan introspeksi. Renungkan kesalahanmu. Meski kau usir aku, takkan ku biarkan kalian menghancurkan keluarga Su. Pengkhianat.
Bihai Keo Shenjian. Memang milik kepala keluarga. Kakek memberi waktu bertahun-tahun. Tapi tak bisa kau satukan. Sekarang, akan kutunjukkan kekuatannya. Inilah kekuatan api aneh. Su Qinlan. Kau terlalu bodoh. Sungguh tolol. Tuan Su mau berbakat di usia muda. Keluarga Su punya penerus. Leluhur Su. Anda bisa tenang. Patut disyukur. Benar. Sudah seharusnya Tuan Su Mao mewarisi posisi ketua keluarga. Sekarang tidak terlambat. Api aneh keluarga Su bangkit kembali. 8 keluarga besar. Kekuatan semakin meningkat. Patut dirayakan. Kuberikan izin untuk melebur? Coba ulangi. Mawar. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa satu kalimatnya langsung membuat Tuan Su Mao gagal melebur? Ini trik apa? Jangan-jangan dia adalah Kaisar Api. Tidak mungkin. Kebetulan. Pasti cuma kebetulan. Tuan Su Mao mungkin kurang istirahat. Meski kali ini gagal, pasti berhasil next time. Pemimpin kuil akhirnya bertindak. Bagaimana? Maaf semuanya. Tadi saya ceroboh. Bihai Chao Xingyan. Ini adalah api mistik. Peringkat Kezembelan. Selanjutnya saya akan berusaha maksimal. Pasti bisa menaklukkannya. Kami percaya Tuan Su Mao. Selanjutnya, kami akan membantu. Lakukan dengan berani. 8 keluarga besar mendukungmu. Dukungan. Baik. Ada yang tidak beres. Kekuatan ini melebihi batas normal. Saudara-saudara, cepat panggil api mistik. API mistik kembali. Cepat kembali. Bagaimana bisa? Sudah kukatakan, Ye Feng adalah Kaisar Api. Semua api mistik tunduk padanya. Kalian tidak percaya. Sebagai anak keluarga Su, tidak memikirkan keluarga, malah mengejek 8 keluarga. Kau mau bunuh aku? Kekek, semua yang kulakukan untuk menyelamatkan warisan keluarga Ye. Omong kosong. Untuk selamatkan keluarga Su, harus pertahankan Bihai Chao Xingyan. Bukan malah menyerahkannya. Sudah cukup sandiwara ini. API Mystic, Kembali. Api spiritualku, dia. Benar-benar Kaisar Api. Taktik licik apa yang kugunakan ini? Cepat kembalikan api spirit kami. Sudah kukatakan, ini milikku. Kalian takkan bisa menjaganya. Sudah kuberi kesempatan untuk mengembalikannya. Tapi kalian tidak memanfaatkannya. Yang mulia Kaisar Api, Beri kami ampun. kami sungguh menyesal. Benar-benar menyesal. Benar. Yang mulia. Kebesaran hati Anda. Sudilah mengampuni kami. Kami 8 keluarga besar Shangjing. Bersedia membangun kuil untukmu. Hidup dan mati akan selalu memuja. Kalian meminjam api spiritual untuk membangun kekuatan, tetapi berani mengklaimnya. Ini adalah kejahatan fatal. Ketua kuil, ada apa denganmu? Kau tidak apa-apa? Es abadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah lama tidak bertemu. Yun Qingxin. Yun Qingxin. Pengkhianat kau. Berani datang ke sini? Seluas dunia ini, aku bebas pergi kemana saja. Dengar guru sudah bangun. Aku sengaja datang ucapkan selamat.
Xian Feng, sudahlah kembali. Ini cuma bayangan ilusinya. Sebentar lagi akan hilang. Guru yang paham aku. Kudengar kau sedang Mencari API and di mana-mana. Maka, aku siapkan kejutan untukmu. Dalam api aneh 7 klan, kububuhkan sedikit. Hampa Xianbing. Bila kau leburkan, Hanpo Xuanbing ini akan masuk ke tubuhmu, mengakar kuat. Sedikit hawa dinjin ini. Kan menyertamu selamanya. Walau kau kumpulkan 3.000 API NA. Tak bisa meleburnya. Seumur hidup, kau takkan bisa naik ke alam dewa. Yun Qingxin, pengkhianat kau. Jika kutemukan kau, akan kuhancurkan si serigala bermata 100 ini. Tak kusangka. Kau terjatuh di tempat yang sama. Untuk kedua kalinya. Jangan salahkan aku. Salahkanlah bakat luar biasamu sendiri. Jika tak kurencanakan ini, saat kau pulihkan kekuatanmu, akulah yang akan mati. Bahkan dengan risiko 0,01% sekalipun, harus kuhindari. Semua ini untuk membuatmu tak bisa bangkit selamanya. Sedangkan aku, pada akhirnya, akan naik ke alam dewa, abadi selamanya. Apa kabarmu? Akan kubantu keluarkan Hanpo Xuanbing itu. Aku juga bantu. Jangan piwan tenaga. Hanpo Xianbing adalah benda paling ampuh untuk melawan api aneh. Cara biasa tak akan mempan, kecuali menemukan API kegelapan kekal yang legendaris itu. Baru bisa menetralisirnya. Aku akan mengirim orang untuk mencarinya. Daiziluru penyuru dunia. Pasti akan ditemukan. Aku akan memberitahu keluarga Su. Semua orang cari dia. Tidak ada gunanya. API Kekekalan Inyang hanya tercatat dalam bab terakhir teknik kaisar reinkarnasi. Diciptakan oleh wanita dengan tubuh yang ekstrim melalui ritual pengorbanan melampaui 3,000 api aneh di dunia. Itu sama sekali tidak ada di dunia ini. Di mana kalian akan mencarinya? Wanita bersifat yin. Wanita dengan tubuh yang ekstrim ini sangat langka. Yun Qingxin. Cara yang kejam untuk saling meracuni. Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Bawahan gagal dalam tugas. Nona Chuer telah diculik. Apa katamu? Apa yang kalian lakukan? Bahkan Nona Chuer, kalian tidak bisa melindunginya? Apakah kalian tahu siapa yang melakukannya? Apakah itu 8 keluarga besar? Itu adalah keluarga tersembunyi, keluarga Zhu. Sure. Kamu sudah dewasa dan sudah waktunya untuk membicarakan pernikahan. Apakah kamu memiliki seseorang yang kamu sukai? Aku. Chuer, jangan khawatir. Kami tidak akan memaksamu. Jika kamu tidak ingin menikah, jangan menikah. Aku dan ibumu akan menjagamu seumur hidup. Dan juga kakak Ye Feng. Kami berempat akan selalu bersama selamanya. Sure, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu menyukai Feng Er? Baiklah. Ketika Feng Er kembali kali ini, kita akan menikahkan kalian. Keluarga kita akan bahagia selamanya. Aku khawatir. Kalian tidak akan memiliki selamanya. Siapa kalian? Nona Chuer. Aku telah mencari kalian selama 10 tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Siapa kalian? Gugui. Nona Chuer, jangan bersembunyi. Jika kamu tidak ingin kedua orang ini mati, maka ikutlah denganku dengan patuh. Sure, jangan pergi bersama mereka. Apa yang kalian lakukan? Ayah. Jangan sakiti orang tua. Aku akan ikut dengan kalian. Chuer. Ayah. Maafkan aku. Chuer. Aku tidak bisa bersama kalian selamanya. Dan juga kakak Ye Feng. Tolong sampaikan padanya. Aku berhutang budi padanya. Akan kubayar di kehidupan selanjutnya. Silakan. Chuer. Chuer. Pergi ke keluarga Zhu. Tuan. Tapi kondisi tubuh Anda tidak bisa menunggu lebih lama. Orang-orang ini telah mencari selama syukur dan tidak menyerah. Keluarga Zhu.
pemimpin kuil. Tapi kondisi Anda Tidak bisa menunggu lagi. Mereka ini sudah mencari selama 10 tahun, tapi tak menyerah. Hormat kepada pemimpin kuil. Selamat datang pemimpin kuil. Hamba terlambat datang. Mohon hukuman. Bangunlah semuanya. Perjalanan kalian mencari api ajaib di berbagai dunia. Apa salahnya? Bagaimana hasil perburuan? Kami tidak mampu. Sudah menjelajah 100 wilayah. Hanya dapat 1000 jenis api ajaib. Kalian datang tepat waktu. Menu token review and API ajaib. Luka dari S. Swanhan masih tidak bisa sembuh. Tampaknya hanya API Calcinyong yang bisa menyembuhkan total. Saudara Yowei, selamat. Selama keluarga Zhu menunggu 10 tahun. Akhirnya seluruh klan akan naik. Sangat membahagiakan. Apa maksudmu, saudara? Qingqing dan Tianshao segera menikah. Nanti keluarga yang ikut naik bersama kami. Bukan kebahagiaan bersama? Keluarga Zhu yang naik. Jangan lupa nanti. Keluarga Yun kami. Dan keluarga Yi kami. Tentu saja, 4 keluarga tersebut bersatu padu sudah pasti. Berbagi keberuntungan. Hanya saja membawa seluruh klan untuk naik ke surga. Tak bisa muat banyak orang. Tenang saja. Nanti pasti akan dicarikan cara untuk kalian berdua ikut ke dunia dewa. Kita akan bersatu selamanya. Saudara Zhu, kata-katamu sudah cukup. Ayo, ayo, kami bersulang untukmu. Kau adalah Chuer Zhu. Kau adalah Zhu Chuer. Margaku YE. Namaku Yi Chuer. Zhu Chuer atau Ye Chuer sama saja. Membuat kami sia-sia 10 tahun. Mati pun tak akan cukup. Kalau bukan karena khawatir mengganggu ritual pengorbanan, sungguh inginku menyiksamu perlahan. Untuk balas dendam 10 tahun. Qingqing. Buang waktu dengan orang yang sebentar lagi mati. Jangan sampai merusak kegembiraan kita. Su Tiangxiao, Le Pascan à QC40. Kalotidak. Kokak Yifeng. Takkan mengampunimu. Yifeng. Yang 10 tahun lalu menyelamatkanmu itu, kalau dia berani datang, akan dikorbankan juga. Katanya di ibu kota ada pemuda bernama Ye Feng yang nekat. Sendirian berani menantang 8 keluarga besar untuk rebut api istimewa. Dia mengklaim akan rebut kembali api istimewa. Sekarang pasti dia sudah dipotong 8 bagian oleh 8 keluarga besar. Masih berharap dia datang? Mimpi di siang bolong. Benar. Sekalipun dia selamat, datang ke sini juga akan mati. Tidak mungkin. Kakak Ye Feng pasti baik-baik. Dia pasti aman. Cepat, kita harus cepat. Keluarga Zhu Carrier Tahun. Kali ini pasti dibunuh. Dan kau, Su Tiangxiao. Aku ingin tahu kenapa dari semua orang di keluarga Zhu harus aku yang dikorbankan? Apa karena ayahku dulu bersaing dengan paman, memperebutkan posisi kepala keluarga? Baik, akan kuberi penjelasan. Alasan keluarga Zhu adakan ritual ini karena api naga langit. APA. API Istimois, Perangka Pertama. Api naga langit. Dasar orang kampung, kau tak tahu apa-apa. Api naga langit ini selama ini tersimpan di keluarga Zhu. Kitab kuno menyebut, dengan mengerbang wanita biar yang murni ke api naga langit. Api naga langit akan jadi dewa langit dan terbang ke surga. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Perempuan bersifat ini. Wanita bertubuh yang ekstrem. Langka sekali. Keluarga Zhu sangat beruntung. 10 tahun lalu, saat tes darah dulu, hasilnya tubuh yang ekstrim. Makanya, kaulah kandidat terbaik untuk ritual pengorbanan. Hanya mengorbankanmu, keluarga Zhu dan Yan bisa naik ke surga. Ini kehormatan yang luar biasa. Kau harusnya bangga. Kankyong Xianyang. Hanya mengandalkan beberapa kata di kitab kuno. Berani membumi orang. Tidak takut karma? Karma hanyalah ratapan orang 5. Orang kuat. Hanya peduli, maju lebih cepat dan jauh. Sekedar info, ayahmu sebenarnya masih hidup. Ayahmu masih hidup. Ayahku masih hidup?
Kalau kau mau minum ramuan darah ini, dengan patuh, kekuatan yang dalam tubuhmu akan teraktifkan. Akan kuantar kau berminyak. Bagaimana? Sayangnya, sungguh disayangkan. Bapak tua itu masih bertahan hidup berharap kau kembali untuk pertemuan terakhir. Sangat disayangkan. Putrinya sendiri pengecut takut mati, tak mau menemuinya. Tidak mungkin. Ayah ibuku 10 tahun lalu menyelamatkanku. Sudah. Sudah kukatakan, ayahmu masih hidup. Asal kau mau meminumnya, akan kubawa dia ke sini. Kalau begitu, Bawa dia dulu ke sini. Jika tidak, lebih baik aku mati. Ingat janjimu, jika kau berani tidak meminumnya, akan kubunuh dia di depanmu. Bawa dia. Paman, lama tak berjumpa. Semakin segar saja. Harus diakui, nyawa tua ini lebih keras dari tadi jamban. Su Tiang Xiao. Kurang ajar. Untuk apa kau bawa aku ke sini? Ketahuilah, Aku takkan beritahu soal keberadaan Chuer sedikit pun. Sudah 10 tahun, bunuh saja aku. Ayah. Kau masih hidup? Chuer, ayah. si tua bangka, bukan matamu. Lihat baik-baik. Chuer, Ayah. Chuer. Apa ini bukan mimpi? Benarkah ini kamu? Ayah. Je suis anak Duraka. Sudah 10 tahun. 10 tahun aku tak pernah bertemu ayah. Ayah. Yang penting masih hidup. Hidup itu sudah cukup. Qian Xiao. Lepaskan Chuer. Dia sepupumu sendiri. Bunuh atau siksa. Serang aku saja. Lepaskan dia. Dia tak bersalah. Apa kau mengerti? Situasi sebenarnya, nyawamu tak berguna. Kami mengincar dia. Kau harus bersyukur punya anak dengan tubuh yang ekstrim. Agar keluarga Zuyan bisa naik ke surga. Nyawamu baru tersisa sampai kini. Seharusnya 10 tahun lalu, saat perebutan kepemimpinan, kau sudah mati. Bohong. Semua dusta. Mana ada seluruh klan naik? Aku mohon, lepaskan Chuer. Singkirkan tangan kotormu. Ayah. Qian Xiao. Tian Xiao, lepaskan Chuer. Aku rela jadi budak seumur hidup di keluarga Chu. Kumohon padamu. Anak kedua. Lihat keadaanmu. Tak ada sedikit pun kebanggaan keluarga tersembunyi. Kau keras kepala, egois. Kenaikan ke langit. Rencana 1000 tahun. Tak boleh hitung keuntungan pribadi. Terbang ke langit. Rencana ribuan tahun. Bisa pikir untung rugi pribadi, kakak. Huyun sudah lama pergi. Aku cuma punya Chuer. Aku tak bisa kehilangan dia. Kalau mau temani anakmu. Setelah Ye Chuer dikorbankan, coba bunuh diri saja. Jangan-jangan nanti takut. Keluarga Zhu terbang bersama. Nanti, dari surga, sampai ke bumi. Jadi legenda abadi. Bukan cuma kau seorang. 10 orang pun. 100 orang. Masih worth it. Benar. Sudiam. Kau pisik. Ragu-ragu terus. Pantas gagal terus. Kalau keluarga punya rezeki ini, mesti dikorbankan sekalipun. Semua anak takkan ragu sedetipun. Ini baru jiwa pria. Sudah ketemu. Harusnya minum obatnya. Kalian kasih dia apa? Chuer jangan minum. Diam, tua bangka. Ayah. Zhu Tiangxiaoja. Kau bilang. Takkan sakiti ayahku. Tergantung sikapmu. Asal kau rela minum ini, efeknya maksimal. Bisa aktifkan energi yang maksimalmu. Pastikan keluarga Zhu terbang sukses. Kau jadi pahlawan. Aku janji. Ayahmu akan bebas dari status budak. Habiskan masa tua. Gimana? Aku minum. Chuer, jangan minum. Ayah rela mati. Kau jangan minum. Qian Xiao, lepaskan Chuer. Atau aku mati jadi hantu. Takkan lepasin kalian. Ayah. Ayah. Chuer anak Duraka. Tak pernah rawat ayah. Budi besar ayah. Akan Kubala nanti. Kakak Irving. Chuer Arabku. Selalu sehat dan bahagia. Sampai di akhirat. Chuer, aku datang menyelamatkan. Apapun suruhan mereka, jangan dilakukan. Lepaskan Chuer. Atas tak akan kubiar klan Zhu tetap utuh. Siapa kau? Berani mesak wilayah klan Zhu? Tanpa izin.
Kaisar Yan telah tiba, yang menghalangi mati. Cuma 6 orang. Berani masuk wilayah klan Zhu. Tak tahu diri. 8 Fajra kami. Cukup untuk menghabisi kalian semua. Habiskan mereka. Kak Y Feng, Akirnia Kodatan. Kau cari mati. Ayo, wakan lagi Ramyun ITU. Akan kulihat kemampuan Ye Feng yang sesungguhnya. Berani masuk wilayah klan Wu. 10 tahun lalu, Zhu Chuer diselamatkan oleh Yi Feng ini. Menggagalkan rencana klan Zhu. Belum kuhitung dendam ini. Hari ini, dia berani datang sendiri. Orang rendahan seperti ini, tak layak di hadapan kita. Saudara Zu, Saudara Yan. tak perlu repot. Biarkan kami saja. Saya dan Saudara He akan menangkap mereka sebagai persembahan untuk klan Zhu dan Yan. Membuka jalan surgawi. Baik. Mari kita lihat. Bocah tak berguna. Kau Ye Feng, Cuma raja spiritual kelas 9. Berani usil di wilayah klan Zhu. Zuyutlah. Dan terima hukumanmu. Cepat berlutut, serahkan lehermu. Kamu siapa? Aku dari keluarga pertapa. Kepala keluarga Yun. Berani-beraninya bawa orang. Mengacau tanah leluhur, aku akan menghukummu. Cepat berlutut. Hanya anjing penjaga. Kau tak layak. Bocah bodoh. Kepala keluarga Yun adalah Ling Sen level 1. Ling Huang kecil sepertimu. Membunuhmu. Semudah membunuh semut. Kamu ini siapa lagi? Aku adalah keluarga He dari 4 besar. Anjing lain saja. Ye Feng, kau sangat nekat. Yang hadir di sini semua dari keluarga pertapa. 8 keluarga Sangjing dan Long Yuan Daxia harus tunduk pada kami, menjadi bawahan. Kau ini siapa? Berani menghina keluarga Yun dan He? Tak tahu diri. Kalian yang tak tahu diri. Kaisar Yan datang. Cepat berlutut. Kaiser Yan. Bukankah dia sudah mati? Mungkinkah reinkarnasinya? Pantasan sejak dia datang. Aku merasakan tekanan mengerikan. Kaisar Yan pun tak apa. Orang yang hampir dibunuh. Muridnya sendiri. Mana bisa bangga? Bagaimana menurut kalian? Benar kan? Benar. Tepat sekali. Walaupun dulu Kaisar Yan, sekarang cuma sampah. Zaman sudah berubah. Kaisar yang tak ditakuti, bahkan sebagai reinkarnasi. Lalu apa? 4 keluarga pertapa berkumpul di sini, berani menggagalkan rencana suci keluarga kami. Siapapun yang harus mati. Simet hina, berani bicara soal naik ke langit? Sangat menggelikan. Kau yang lucu, menyatukan 3000 api, tapi tak bisa naik. Apa bedanya dengan sampah? Jangankan manusia, anjing pun. Jika bisa menyatukan api, pasti sudah naik. Keluarga Zhu tak perlu 3000 api ajaib. Keluarga kami bisa naik ke alam dewa. Ini adalah pencapaiannya. Takkan kau raid 2 kehidupan. Inilah perbedaan antara kita. Berani kau pakai nama Kaisar Api untuk menipu di sini? Betapa bodohnya. Kalianlah yang bodoh, menghina Kaisar Api. Dosa tak termaafkan. Hari ini akan kubinasakan 4 keluarga tersembunyi. Hingga musnah total. Musnah, apa kau sadar? Bicara apa? Dia cuma raja spiritual, tingkat 9, mau menghancurkan 4 keluarga tersembunyi. Ini khayalan belaka. Kakak Tian Xiao, dewa spiritual, 1 tingkat yang tak bisa dia jangkau. Di hadapan Tian Xiao, dia hanyalah semut, bisa dihancurkan sekejap. 4 keluarga tersembunyi, masing-masing punya ratusan api ajaib. Kekuatan kami besar. 8 keluarga dan Akademi Naga di hadapan kami. Ini Allah bagaikan semut. 4 keluarga tersembunyi. Kuma perlu injak bumi. Seluruh Nedrisia akan bergetar 3 kali. Abi majam apa kau ini? Berani bicara kosong. Musnahkan kami. Jika andalan kalian, Kuma API ajaibku, maka harus kukatakan, tingkah kalian yang sombong, dan angku ini sangat memalukan. Dan menyedihkan. Yang menyedihkan itu kau, bukan kami. Kau bahkan tak sadar, statusmu 3,000 api ajaib sudah tak bertuan, milik yang kuat. Kau pikir dengan 1 kalimat saja seluruh dunia akan menyerahkan 3,000 api ajaib padamu? Mimpi di siang bolong. Ku beri waktu 1 menit. Kembalikan API ajaib. Lepaskan Chuer. Aku akan biarkan mayat utuh. Bila tidak, semua akan kebunuh. Tanpa kuburan, jiwa kalian akan terjerat lautan api. Abadi takkan reinkarnasi. Sungguh lelucon yang menggelikan. Hari ini keluarga Yan, ribuan anggota berkumpul di sini, dengan ratusan api spiritual, keturunan berlimpah. Hanya dengan statusmu sebagai Raja Spiritual kelas 9 kecil?
Mau menghancurkan klan kami? Menghancurkan Santo spiritual kelas 5 seperti aku? Kau sedang bermimpi. Keluargayun. Ribuan anggota berkumpul. Warisan ribuan tahun. Berkembang pesat. Ratusan api spiritual. Jutaan orang bersujud. Dengan apa kau hancurkan keluarga Yun? Dan keluarga He. Keluarga Zhu juga. 4 klan tersebut. Kekuatan kami besar. Bisa mengguncang alam. Memutus Peginungan. Kau Kuma. Bodoh reinkarnasi. Mengatasnamakan Kaisar Api. Mau kuasai hidup mati kami? Kau terlalu sombong. Kakak Yevek, cepat pergi dari sini. Jangan pedulikan aku. Di kehidupan berikutnya, Kau bahkan tak bisa lindungi kekasihmu. Berasal jadi Kaisar Api? Benar, Ye Chuer pantas mati 10 tahun lalu. Bereskan urusanmu, jangan sok pahlawan. 20 detik. Kalian bodoh dan buta. Bencana akan datang. Tapi tak sadar, semut tak paham nama besar Tuan. Kalian layak mati. 10 detik. Jangan berpura-pura. Meski kami tunggu seharian di sini, kau tetap tak bisa apa-apa. Yevek, lihat dirimu sekarang. Menyedihkan sekali. Kau nakit temui Chuer. Aku tak akan izinkan. Sekarang, akan kubunuh kau. Waktunya habis. Madeline. 1 menit sudah lewat. 4 klan besar masih tetap utuh. Dia hanya Pembohong ulung yang suka membuat. Akulah Kaisar Api. 3000 api spiritual. Kembali. Akulah Kaisar Api. 3000 API Mystic. Kembali ke tempatmu. Tidak. Api mengerikanku. Cepat kembali. Bagaimana mungkin? Api mistikku tak mungkin memutuskan ikatan sendiri, lepas dari tubuhku. Ini tidak mungkin. Mengapa? Ini pasti palsu. Akumulasi 1000 tahun keluargaian direbut olehmu seorang diri? hanya seorang yang reinkarnasi. Bagaimana mungkin? API ES Shin. Kembali sekarang. Sejak reinkarnasiku, tak ingin membunuh. Yang kembalikan API Mystic. Aku bebaskan nyawanya. Tapi kalian keras kepala, menghina kaisar, melukai keluargaku. Harus mati. Lima tingkat Santo spiritual, tak tahan satu serangan. Kekuatannya nyaris setara dewa. Bagaimana mungkin? Inilah kekuatan Kaisar Api. Kilyargaziu. Segera naik ke surga. Mengapa? Semut tak tahu luasnya samudra. Kalian layak mati. Tuan Muda, ramuan baru sudah siap. Minum. Habiskan semuanya. Aku akan memberimu ke naga api langit, lalu memanggil Immortal API Langit. Keluargazu masih punya peluang untuk bangkit. Ifong, sehebat apapun kau akan binasa. Ching ching. Madalakau. Kokak Yifeng. Chua. Berhasil. Kilyargaziu. Akan naik ke langit. Immortal API Langit. Akhirnya terbangunkan. Kilyargaziu. Akan segera naik ke langit. Sudah menjadi dunia dewa. Ye Feng jadi kaisar pun harus mati. Apa yang terjadi? Tidak mungkin. Ini seharusnya Immortal Api Langit. Kenapa ada energi iblis? Chua. Chua, apa kabarmu? Chua. Guru. Aku sudah kembali. Kokak Yifeng. Aku tahu. Kau pasti datang. Seperti dulu. Hanya saja. Chuer. Tak bisa temanimu lagi. Jangan dekat. Jangan bicara, aku sembuhkan kau. Apa yang terjadi? Dardian Chichuer. Hampir habis terkuras. Tinggal cangkang kosong. Dengan 3000 api aneh. Kemampuan kuasi kaisarku. Tak bisa selamatkan dia. Mengapa? Guru. Kita bertemu lagi. API Iblis Sanction. Luar biasa. Kini aku hampir jadi kaisar iblis. Kau siapa? Kenapa begini? API Susi Sanction. Kenapa jadi iblis?
Naskah keluarga Zhu. Semua ku tinggalkan. Api naga kangwo. Cukup hisap darah. Gadis bertubuh yang. Kan jadi api iblis. Dengan menyatukan api ini, aku langsung jadi kaisar. Aku adalah api iblis. Aku sang iblis. Rencana 1000 tahun. Hanya ilusi. Ujung-ujungnya malah bantu orang lain. Kebunuh kau. Semat. Mengganggu. Guru. Aku menyatu dengan api naga Cangkiong terkuat. Ubah jadi api iblis. Kau kumpulkan. Semua api tersisa. Tapi Ada is Shinbing. Kau tak bisa menyatukannya sempurna. Kau sekarang bukan tandinganku. Guru. Menyurala. Perjuangan. 1000 tahun ini sudah saatnya berakhir. Guru. Menyurala. Perjuangan selama 1000 tahun ini harus berakhir. Pengkhianat licik. Yun Kingchen, dulu kau hanya Zemut Hina. Tak layak punya nama. Kalau bukan karena Kaisar Api yang mengangkatmu dulu, Kau sudah mati. Karena pernah menderita, aku tahu betul pentingnya kekuatan. Dunia ini penuh kepalsuan. Hanya kekuatan abadi. Aku ingin kuasai seluruh kekuatan. Kekuatan mutlak. Kekuatan tertinggi. Akan menjadi dewa. Hikal abadi. Jangan berkelit. Monster tak berperi. Kau bukan manusia. Matilah. Serang bersama. Kau lihat? Inilah kekuatan. Hanya dengan kuasa mutlak. Bisa jadi penguasa, si lemah. Tak berarti apa-apa. Xian Feng, Munder, kalian tak bisa lawan dia. Kesalahan ayah tak ajari. Tanggung jawab guru tak didik keras. Kau jadi seperti ini. Itu salah. Dulu kita ayah dan guru. Tapi aku terlalu memanjang hingga kau perlahan kehilangan nurani. Sekarang akan kuakhiri ini. Bajingan. Jangan sok jago. Kau masih berlagak seperti dewa menggurui aku? Kau pikir masih jadi kaisar api? Aku tanamkan es misterius di tubuhmu. Sekarang kau. Bukan apa-apa. Dengan satu tangan, ku kalahkan kau. Yun Kingchen licik. Saat Kaisar Api menaklukkan api liar di ibu kota, terjebak tipuan. Satu-satunya Kari perempuan bertubuh yang murni untuk ciptakan api haos. Bisa hilangkan es misterius di tubuhnya. Perempuan seperti ini sangat langka. Hanya ada di kitab kuno. Sulit ditemukan. Pertempuran hari ini berbahaya bagi kita. Tubuh yang murni. Kakak Xiongfeng. Aku punya tubuh yang murni. Kakak Xiongfeng. Aku memiliki tubuh yang ekstrim. Le Burkan a Kumanjadi. Api Inyang yang kacau. Un tuk bantu kakak Y Feng. Kakak Xiongfeng. Bukankah kau bilang ini satu-satunya cara? Selamatkan kakak Y Feng. Aku tak mau dia mati. Aku ingin dia hidup tenang. Nona Chua. 10 tahun lalu dia pernah menyelamatkanku. Sekarang giliranku menyelamatkannya. Kumohon, penuhilah permintaanku. Nona Chua. Jika ketua istana pasti tak setuju ini, istirahatlah dulu. Ketua pasti bisa sembuhkanmu. Dia ahli pengobatan. Terhebat di dunia ini. Aku sudah. Sebentar lagi mati. Jika bisa membantu, Kakak Y Feng sebelum mati. Maka aku mati tanpa penyesalan. Nona Chuer, lihat, ketua hampir menang. Istirahatlah baik-baik. Jangan berpikir macam-macam. Kenapa gabungkan kekuatan iblis tetap tak bisa kalahkanmu? Seni Kaisar Samsara. Mengapa kau tak pernah mau ajarkan padaku? Mengkhianati. Tak kusesali. Kaulah yang paling egois di sini. Kitab seni Kaisar Samsara tersembunyi di Bantal Tioe Kiel. Jika kau bersembahyang tiap hari dengan tulus, suatu hari nanti kau akan dapatkan ilmu ini. Latihlah dengan tekun.
Untuk naik ke surga, hanya masalah waktu. Sayang sifatmu hina. Tak berperi kemanusiaan hingga cari. Setengah manusia, setengah iblis. Kau ubah naga api surgawi jadi api iblis. Tetap bukan lawanku. Tidak mungkin. Mustahil. Kau bohong. Kau menipuku. Percaya atau tidak, bagaimanapun, kau akan mati. Penguasa jurang iblis. Penguasa jurang iblis. Kaisar API. Lama tak jumpa, perseteruan kita selama ribuan tahun. Hari ini, harus kita selesaikan. Kau benar-benar bersekutu dengan jurang iblis. Hari ini kurnungkan jiwamu ke lautan API abadi. Tak akan bereinkarnasi selamanya. Guru. Sudah sampai di titik ini, lebih baik urus dirimu sendiri dulu. Aku dan penguasa iblis bersatu, yang akan tewas, hanya kau. Jangan banyak bicara. Segerombolan semut. Zhonggong, aku tak mau kau mati. Aku tak. 10 tahun lalu, kau selamatkan nyawaku. Kak Y Feng. Sekarang giliran Chue membalas budimu. Chue jangan pergi. Cepat berhenti. Sudah diambang maut, masih sempat peduli orang lain. Chue, jangan pergi, cepat kembali. Tanpa API Cao Xingyang, aku tetap bisa kalahkan mereka. Kularang kau berkorban, cepat kembali. Nona Chua. Kak Y Feng. Sampai jumpa di kehidupan lain. Chue, tidak. Chue, tidak. Kaisar Yan, setelah kau mati, akan kuhancurkan seluruh dunia ini. Pasrah saja, Guru. Darah anjing hitam, kau berani menyamakan dengan arwah hina itu. Sejajarkan. Yifeng, kau penyelamatku. Meski mati sekalipun, akan kubalas jasamu. Berani-beraninya. Jangan. Chue. Pandran Iblis. Yun Qingshan. Ajalmu sudah tiba. Aura yang mengerikan. API Sergoai. Kau ternyata sudah mencapai keabadian. Tidak mungkin. Bahkan Es Xuan Bing tak bisa menahanmu. Aku sudah abadi. Bersiaplah mati. Mau kabur? Guru. Lihatlah, sejak kecil, aku yatim piatu. Kasahanala aku. Ku bebaskan kau. Bahkan ku maafkan. Mana mungkin tega pada Chuer yang meninggal? Sudah kukatakan, kutakkan jiwamu dalam lautan API abadi. Selamanya takkan terlahir kembali. Akan kuhabisi nyawamu. Es mistis Hanpo ini tak berguna lagi bagiku. Mari kau. Jangan. Chue, akan kucarakan cara hidupkanmu. Kokak Yifeng, benarkah ini kamu? Aku hidup kembali. Chue, kau sudah menderita. Dalam beberapa tahun, kau bisa berwujud manusia. Ye Feng. Makan sudah siap.